Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya Karina Barliani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Bersama ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yaitu Isanur Aisyah. ya, Ibu Isenur Aisyah ini adalah guru IPAS di SMK Negeri Mangunjaya. Pada kali ini kami akan melakukan perbincangan pra-observasi supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isya. Waalaikumsalam Bu Karin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Isya, kita pada kali ini akan mengadakan perbincangan pra-observasi supervisi akademik yang mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan persiapan awal sebelum nanti kegiatan observasi di kelas. Iya. Baik Bu, untuk pertamanya saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi nanti yaitu apa ya Bu ya? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur bumi dengan tepat. Oh iya, mengidentifikasi struktur bumi dengan tepat ya Bu ya. Untuk area yang ingin dicapainya, area pengembangannya? Area pengembangannya ya. Oke, untuk area pengembangannya saya ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi ya, di mana nanti berdasarkan gaya belajar. Oh iya, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan atas gaya belajar murid mungkin ya Bu ya. Iya, bagaimana untuk rancangan pembelajarannya, metode atau model dan strategi yang akan Ibu gunakan? Oke. Untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu di mana saya akan untuk kesiapan belajarnya yaitu diintegrasikan dengan KSE gitu. Sosial emosional. Ya. Kemudian nanti saya akan membagi kelompok ya berdasarkan gaya belajar tadi, di mana nanti akan terlihat jika ada kesulitan kemampuan atau keaktifan siswanya nanti bisa terlihat gitu ya. Oke, kemudian untuk metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok. Ya, kemudian nanti ada sistem penugasan, kemudian LKPD seperti itu, kemudian nanti ada presentasinya ya. Kemudian untuk model yang ingin saya kembangkan, yang akan saya gunakan ya, yaitu problem based solving. Problem based learning. Iya, PBL ya Bu ya. Iya, jadi Ibu akan menggunakan PBL ya Bu ya untuk pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis KSE. Iya. Untuk media pembelajarannya Ibu menggunakan apa yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Medianya. Media pembelajarannya saya sudah siapkan slide PPT. Kemudian ada nanti gambar-gambar. Kemudian saya nanti akan menayangkan video. Iya. Kemudian saya menyiapkan LKPD ini juga. Iya. Terlihatnya udah lengkap ya Bu ya, dari mulai slideshow-nya ada, videonya ada, gambar-gambar sampai ke LKPD pun ada ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan ini, pembelajaran tersebut di kelas mana ya Bu ya, dan hari apa, di jam keberapa? Rencananya saya akan mengadakan untuk visit kelas mungkin nanti ya Bu ya. Rencananya di kelas 10 TKJ 1 ya. Kemudian jam ke-56 kalau nggak salah 56. Habis istirahat pertama ya Bu ya? Di hari Senin. Hari Senin ya. Baik, kalau seperti itu berarti nanti hari Senin jam ke-5 ke-6 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan kegiatan visit kelas yang di dalamnya akan mengadakan kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Jadi nanti saya akan mencatat, akan memotret apa saja yang terjadi di dalam kelas pada saat pembelajaran itu ya. Baik Bu Isu, terima kasih. Sebelum kita akhiri percakapan ini, saya akan bertanya lagi. Sebelumnya kira-kira
hasil yang kita dapatkan dari pembicaraan kali ini kira-kira menurut Ibu Isya apa nih? Oke, mungkin hasil dari ini kita mungkin sharing ya Bu ya, tentang kesiapan mungkin nanti saya belajar mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangan yang ingin saya kembangkan, kemudian strategi, kemudian model persiapan media pembelajaran. Jadi ada gambaran ya Bu ya? Iya. Terima kasih Bu Ise untuk waktunya kita bisa berbincang-bincang pada kegiatan para observasi ini. Nanti mungkin sampai bertemu di kelas ya Bu ya, di kelas 10 TKJ 1 hari Senin jam ke-5 ke-6 ya. Terima kasih Bu Ise, sehat-sehat. Assalamualaikum. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Alpia sama Alma. Alpia kenapa? Sakit. Alpia sakit, kemudian Najma sakit ya. Oke. Untuk hari ini ya kita melakukan ini dulu tes diagnostik non kognitif dulu ya. Oke, untuk mengetahui bagaimana kesiapan kalian. Oke, silakan buka buku catatan kalian. Sudah siap? Oke, silahkan gambarkan bagaimana perasaan kalian saat ini. Boleh pakai emoji, ya. Silahkan gambarkan keadaan kalian hari ini lagi apa? Lagi sedih, lagi senang, atau lagi apa? Silahkan kalian gambarkan, ya. Ya, boleh digambar. Pakai emot. Ya, boleh. Oke. Sudah? Oke, ada yang masih bingung dengan perasaan sendiri? Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan senang ya, sehingga kalian bisa menerima pelajaran hari ini. Oke ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang struktur bumi, ya, struktur bumi. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mengingatkan kembali keyakinan kelas yang pernah kita bikin, ya. Silakan kalian telaah lagi, baca lagi. Oke, ini keyakinan kelasnya, ya. Oke. Nah, ya. Nah, tadi karena kita poin pertama bukan jam pelajaran pertama, jadi berdoanya tadi udah ya. Oke. Nah, untuk meningkatkan motivasi kalian untuk belajar, nah kalian semua aktivitas. Silakan kalian dengarkan.
Oke, rasakan apa yang kalian rasakan ya. Oke. Oke, sudah? Oke, mudah-mudahan otak kalian sudah bisa untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Jadi sama ibu di refresh dulu ya, biar mengingatnya lebih ini lebih paham lagi ya. Oke, nah untuk capaian pembelajaran hari ini yaitu peserta didik menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan ya, di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti bumi dan antariksa. Ya, buku paket kita ada di bab berapa? 4 ya, bumi dan antariksa. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur bumi ya, ada yang namanya litosfer, hidrosfer dan atmosfer ya. Oke, silakan kalian amati ya, amati dari gambar-gambar berikut ini ya, amati dulu. Silahkan mengingat-ingat lagi, mungkin ini pernah SMP ya, pernah belajar dulu SMP, oke. Memorinya sudah kumpul lagi? Ada memori SMP-nya, ini materinya? Ada, oke. Kira-kira untuk gambar yang pertama, yang gambar yang ini, ini kira-kira apa ya? Ada warna-warni, ada yang bulat itu apa? Nah, bumi. Ada lapisan bumi ya, lapisan bumi. Oh, ternyata dalamnya seperti itu ya. Bumi itu kayak apa? Kayak apa? Kayak kue lapis, kayak lapis legit mamanjang, ini lapis legitnya kumaha bulet gitu ya. Oke. Jadi kayak bawang merah kalau kita iris seperti itu ya. Bawang bombay gitu ya. Oke, kira-kira kalau yang kedua apa? Lapisan tanah. Nah, lapisan tanah itu adanya di mana ya? Di permukaan. Karena nanti tuh di lapisan bumi yang warna hijau itu namanya ada kerak. Bukan hijau, warna biru yang paling atas ada kerak bumi. Nah, kerak bumi itu nanti di dalamnya seperti yang gambar kedua itu ada lapisan-lapisannya, atau lebih dikenal dengan istilah apa teh? Litosfer katanya ya. Ada lapisan batuan, lapisan tanah. Oke, mengingatkan lagi yang gambar di pojok yang ada awan, ada hujannya, itu kira-kira gambar apa ya? Siklus air ya, siklus air. Ada yang ingat siklus air itu seperti apa? Siklusnya awalnya dari apa? Oke, terus? Udah menguap jadi menguap. Kemudian mengumpul, awannya ngumpul katanya ya. Terus dia lama-lama akan jenuh ya, keadaan awannya jenuh sehingga dia turun hujan. Terus dari hujan? Udah hujan? Oke. Airnya kemana? Oke, diserap oleh tanah ya. Kemudian nanti dia akan mengalir lagi ya. Kemudian dia akan nguap lagi, terus saja seperti itu. Namanya siklus ya, berputar. Oke, yang terakhir di warna biru yang di pojok paling bawah. Apa? Lapisan. Kenapa disebut lapisan atmosfer? Emang ada gambar apa yang menunjukkan lapisan atmosfer? Ada gambar meteor, katanya ada gambar apa lagi? Ada gambar kapal, ada gambar. Oke. Nah, ya, jadi sekalian sudah agak mengingat lagi ya materi-materi
struktur bumi dulu ketika kalian SMP ya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kalian simak videonya ya. Nih. Hasil dari diskusi kalian kita presentasikan. Ibu lagi bikin kocokan dulu. Kelompok berapa yang mau mulai mempresentasikan ya? Kita kocok ya. Cik, coba buka. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, semuanya. Karena yang dinilai kan semuanya anggota kelompoknya. Silakan. Yang dinilai ya untuk presentasinya, penampilannya, isi presentasinya seperti apa, penggunaan bahasanya seperti apa, kemudian nanti ada sesi tanya jawab bagaimana kelompok ini menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan ya. Oke, dibatasi satu aja pertanyaannya ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Jadi ngajak untuk peduli ya terhadap adanya krisis iklim ya, perubahan iklim ya. Jadi melalui media sosial. Kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Selain melalui media sosial, berarti ngasih edukasi juga ya. Jadi ngasih edukasi pendidikan bahwa, nah kalau misalnya kita berperilaku seperti ini terus ya, bagaimana nanti iklim ya beberapa tahun yang akan datang di bumi ini ya. Nah jadi ngasih edukasi kalau misalnya kita terus membuang sampah ke sungai ya. Kalau terus-terusan seperti itu pasti akan terjadi banjir ya. Kalau banjir terus-terusan terjadi bisa tadi permukaan dari tanahnya dia akan turun ya. Nah, jadi ngasih edukasi. Ada keterkaitan juga dengan pihak pemerintah nggak? Harus ada ya. Jadi harus kesinambungan ya antara masyarakat dengan pihak pemerintah. Oke, mangga ditutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir silakan kelompok 3 ya, ke depan ya. Semuanya juga harus ke depan, nomor 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong perhatikan. Cara pencegahannya adalah pemerintah dan masyarakat harus berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon yang ada. Oke, jadi harus berkontribusi mengurangi emisi karbon ya. Jadi sekarang contohnya diterapkan di Jakarta. Jadi untuk kendaraan roda 4 harus diuji gas emisinya ya. Apakah sudah dia berada di ambang batas atau udah melebihi ya. Jadi nanti kalau misalnya udah melebihi berarti harus emisinya kendaraannya ya harus diperbaiki nanti biar emisi buangnya itu tidak melebihi ambang batas. Oke. Sok ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Karena waktunya sudah habis ya, bentar lagi udah habis ya. Jadi untuk tes sumatifnya ya. Jadi Ibu kirimkan nanti ke Classroom ya. Jadi untuk pemahaman kalian materi ini struktur bumi ya, Ibu sudah masukkan dikirimkan tugasnya ya untuk tes sumatifnya ke Classroom. Silakan kalian boleh kerjakan ya, itu di rumah boleh ya. Nanti Ibu kasih batas waktu sampai jam 8 malam ya. Jam 8 malam kalian nanti untuk mengerjakannya ya. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hari ini ya. Refleksinya apa? Kalian sudah paham tentang apa refleksinya? Ya, jadi kita harus menjaga bumi kita ya, menjaga lingkungan kita ya agar tidak terjadi pemanasan global yang akhirnya dia akan menyebabkan krisis iklim ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita materinya tentang gerak bumi dan bulan ya. Jadi pertemuan selanjutnya materinya itu silakan kalian nanti pelajari dulu ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Silakan. Percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Ise Nur Asia dari mata pelajaran IPAS dan dengan PT saya Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ise, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Ya, bagaimana nih kabarnya Bu Ise? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya, kelihatan berseri-seri ya habis observasi. Iya ya Bu ya, pada kesempatan kali ini kita melaksanakan praktik coaching ya dalam pasca observasi bersama Ibu Yati berdasarkan hasil observasi kita kemarin waktu pembelajaran di kelas 10 TKJ 1 ya Bu ya. Kalau misalnya saya bertanya sekarang boleh ya Bu ya. Terima kasih waktunya sebelumnya ya Bu ya. Ya kita santai aja ya Bu ya. Nah dari obrolan kita nanti nih sekarang di pasca observasi ini kira-kira apa sih yang ingin Ibu bisa dapatkan atau tujuan dari obrolan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapat? Tujuan yang ingin saya dapatkan yaitu sejauh mana ya keberhasilan saya dalam pembelajaran yang saya capai. Yang tadi kita di iya, kelas si observasi ya. Iya. Nah berdasarkan hasil observasi tadi ya, tadi kan kita udah observasi di kelas ya. Bagaimana sih perasaan Bu Ise sekarang setelah sudah dilaksanakannya supervisi akademik tadi jam ke-5 ke-6 di kelas TKJ 1? Awalnya agak tegang ya Bu. Karena mungkin dilihat mungkin ya sama teman sejawat gitu ya, takut ada yang salah atau bagaimana, tapi sejalan dengan waktu, tapi kan nggak mencair juga ya Bu. Anak-anak juga awalnya pasti ada apa gitu ya, ada yang lain gitu kan. Alhamdulillah anak-anak juga bisa ini ya berinteraksi, kolaborasi juga ya. Untuk rencana hasil yang praobservasi ya. Alhamdulillah sudah tercapai dari yang kemarin kita bicarakan sebelum yang praobservasi, bagaimana tercapai Bu? Alhamdulillah sih sudah tercapai. Iya, mengalir ya Bu ya. Jadi di kelas juga bagaimana Bu?
mengalir gitu dengan anak. Jadi tujuan ibu teh tercapai, gitu, rencana-rencana yang akan ibu laksanakan tercapai semua itu ya. Ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi rencananya tercapai, tentunya tahapannya juga tercapai ya Bu ya. Itu kan rencana. Terkait tujuannya, Bu, tujuan pembelajaran yang kemarin di praobservasi kita bicarakan mengenai murid kita gitu, apakah sudah tercapai juga mengenai tujuannya? Untuk tujuannya kemarin kan saya untuk mengidentifikasi ya dengan struktur bumi ya, anak-anak bisa mengidentifikasi struktur bumi dengan tepat gitu. Nah setelah kemarin berjalan, alhamdulillah setelah direfleksi ya kemarin ditanya lagi terus dilihat dari hasil post-testnya juga, alhamdulillah anak-anak sudah bagus gitu ya. Alhamdulillah, berarti tujuan tercapai, rencana juga terlaksanakan ya. Namun Ibu, ini yang menurut Ibu kira-kira apa sih hal baik yang sudah berjalan dari pembelajaran Ibu dan hal yang masih kurang atau harus ditingkatkan atau misalnya kendala pun yang dialami oleh Ibu gitu, pada saat kemarin? Untuk hal yang baiknya, alhamdulillah saya sudah bisa mengelompokkan gitu ya anak-anak berdasarkan gaya belajarnya ya. Namun ada sedikit kendala juga karena anak-anak misalnya anak yang visual gitu, terus yang di audio ini dikasih misalnya sumber sumber LKPD atau bacaannya misalnya yang ini ada bacaan, tetap kadang mereka juga harus ingin diterangkan lagi gitu, diterangkan lagi sama kita. Jadi mungkin yang harus diperbaikinya, ditingkatkannya mungkin dalam kitanya juga kali untuk si anak-anak dengan keberagaman gaya belajar tersebut ya Bu ya, diferensiasinya Bu ya. Berarti rencana Ibu selanjutnya untuk bisa meningkatkan itu dengan apa misalnya? Mungkin saya akan belajar terus belajar lagi untuk khususnya untuk pembelajaran diferensiasi karena trik-trik gitu, teknik-teknik kalau yang di kayak gini itu bagusnya yang biar anak langsung menerima itu bagaimana gitu. Jadi tentunya akan belajar lagi, berkolaborasi mungkin ya, mungkin saya kolaborasi sharing mungkin dengan teman-teman yang sudah menjalankan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Bagus juga ya rencana Ibu. Kira-kira Ibu akan kapan nih memulai rencana pengembangan tersebut gitu, dan kira-kira misalnya kalau di sekolah kita dengan siapa atau misalnya atau akan mengikuti pelatihan apa atau gitu? Ya, mungkin kalau belajar mulai dari sekarang juga saya ingin belajar gitu, belajar lagi untuk meningkatkan lagi ya. Mungkin untuk di lingkungan sekolah kita kebetulan kan banyak juga rekan-rekan kita yang ada sebagai fasilitator. Ada mungkin Pak Iman, Pak Soleh ya kalau nggak salah. Target Ibu gitu kan sekarang pembelajarannya misalnya target Ibu ini 100% pembelajaran seperti A berdiferensiasi seperti A. Sekarang kan tadi misalnya Ibu udah 80%, kira-kira untuk mencapai target 100% itu kira-kira Ibu targetnya kapan? Targetnya saya inginnya nanti di semester 2 mungkin ya saya bisa menjalankan sistem pembelajaran dengan lebih optimal ya. Berarti sekarang kan ada jeda waktu ya Bu ya, ini sekarang semester 1 udah mau habis nih, jadi bisa digunakan untuk belajar, berkolaborasi supaya nanti pembelajaran di semester 2 bisa lebih oke lagi ya Bu ya dari sekarang. Ya, kira-kira nih terkait dengan rencana Ibu akan belajar, Ibu akan berkolaborasi dan Ibu akan meningkatkan kemampuan Ibu lagi. Kira-kira ada sosok yang menyemangati? Ya mungkin tadi ya rekan-rekan kita yang sudah ya mengikuti CGP guru penggerak gitu ya.
Iya. Keluarga gimana menyemangati? Iya. Pasti itu. Iya, bagus sekali ini berarti Ibu sangat bersemangat ya Bu ya dalam mengembangkan diri dan tentunya nanti semoga ilmu yang akan didapati lebih bermanfaat ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu dari apa yang sudah disampaikan barusan, apakah masih ada yang mengganjal di hati atau pikiran Ibu mengenai pembelajaran dengan observasi di kelas? Sudah ini ya, ada apa namanya untuk sistem pembelajaran diferensiasi itu sudah ada sedikit yang tadinya gimana sih diferensiasi itu, apakah anaknya harus beda-bedakan ini pelajaran ini ya gitu. Tapi sekarang kan jadi ada sedikit ada gambaran gitu, ada diferensiasi itu ternyata ada yang diferensiasi konten, bisa diferensiasi proses, bisa diferensiasi produk. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti rangkaian supervisi akademik ini dari mulai kemarin kita udah praobservasi, lalu sudah observasi di kelas, ya semoga dan sekarang pasca observasi semoga bisa bermanfaat lagi dan semoga kita bisa merasakan perubahan yang lebih baik lagi ya, baik itu buat diri ibu, buat murid-murid dan utamanya warga sekolah di SMK Negeri Muhammadiyah ya. Demikian kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Terima kasih Bu Isyul waktunya, terima kasih Ibu Yati. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.